Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat channel Amalan Akhirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berjumpa di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk terkhusus solat kita. Para sahabat, solat 5 waktu menjadi salah satu perintah wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat Islam. Solat juga menjadi ibadah utama bagi para pemeluk agama Islam untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran agama kita, solat merupakan tiang agama sekaligus dapat menjadi benteng untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas, bagaimana tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima solat kita? Memang setiap amalan termasuk ibadah solat menjadi urusan setiap muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada tanda-tanda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima solat yang telah dilakukan hambanya. Berikut 6 tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima solat kita. Yang pertama, tidak sombong kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawadhu dalam solat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, sesungguhnya aku Allah hanya akan menerima solat dari hamba yang dengan solatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat dan dosa kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan solat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya, dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Yang kedua, tawadhu. Solat yang diterima adalah solat yang khusyuk, penuh menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang solatnya khusyuk memiliki sikap selalu tawadhu. Alhasil, orang-orang yang solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong, dan selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengulang maksiat. Seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima solat orang yang tidak mengulangi maksiat. Sebab barang siapa yang solatnya tidak membuatnya menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya tambah jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mampu mengontrol hawa nafsu. Orang yang solatnya diterima oleh Allah biasanya mampu dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang solatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka solatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, selalu berzikir dan mengingat Allah. Orang yang salatnya diterima Allah akan selalu mengingat Allah kapanpun. Oleh karena itu, dia akan selalu berzikir, tidak hanya saat selesai sholat,
tetapi juga dia selalu di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk, lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menyayangi orang miskin. Tanda atau ciri lainnya adalah selain sholat, mereka juga mencintai sesama makhluk Allah. Mereka tidak hanya menjaga hubungannya dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia, terutama orang-orang miskin. Mereka memikirkan penderitaan sesama dan rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Itulah para sahabat channel Amalan Akhirat rahimakumullah, 6 tanda yang menjadi ciri solat-solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima ibadahnya, terkhusus ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.